Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifka Rizka MR, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Keperawatan. Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips yang sederhana kepada teman-teman bagaimana langkah yang sederhana untuk memulai pola hidup yang sehat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disingkat dengan WHO, itu mengatakan bahwa pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik itu faktor risiko kesehatan global yang utama. Karena dengan meningkatnya produksi olahan makanan dan pesatnya urbanisasi serta gaya hidup yang tidak sehat, maka bisa memicu gangguan kesehatan lainnya. Contohnya seperti penyakit jantung, diabetes, maupun yang paling parah adalah kanker. Nah, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, maka di video ini memberikan beberapa tips kepada teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke pembahasan. Untuk tips langkah pola hidup sehat yang pertama adalah dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, karena makanan adalah salah satu faktor utama dalam hidup sehat. Makanan yang penuh gizi, jika kita mengonsumsinya, itu akan sangat membantu untuk menjadikan tubuh kita lebih sehat. Untuk itu, hindari makanan yang berlemak dan makanan yang mengandung pengawet seperti nugget, sosis, ataupun mie. Kemudian perbanyaklah mengonsumsi sayur dan buah. Dan jangan lupa juga mengonsumsi air putih yang banyak, karena itu juga bisa membantu kesehatan tubuh kita. Being healthy. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga itu penting dilakukan berapapun usia kita. Usahakan untuk tetap aktif secara fisik. Apalagi di tengah wabah COVID-19, kita harus selalu aktif bergerak agar kita jauh dari berbagai penyakit. Kita bisa melakukannya meskipun itu di dalam rumah dengan melakukan olahraga kecil. Tips yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Kebutuhan tidur itu minimal 6-8 jam per malam. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu beristirahat dan tidur cukup agar terjauhi dari penyakit. Oke, poin yang terakhir adalah berbahagia. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berpikiran-pikiran positif dan membuang hal-hal negatif yang dapat merusak tatanan sistem tubuh kita. Karena dengan berbahagia, kita dapat melakukan aktivitas yang lebih banyak dan selalu bergerak, dan itu bisa membantu kita agar kita selalu lebih sehat dibandingkan dengan video yang di atas terlihat murung. Itulah tadi beberapa langkah yang sederhana yang dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa selalu sehat. Nah, inti dari semua langkah-langkah sederhana yang saya jelaskan tadi, ada poin terakhir yang saya bilang bahwa bahagia itu tidak orang sakit, orang sehat maupun orang sehat itu bisa melupakan bagaimana caranya kita bahagia. Dengan bahagia ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Yang pertama adalah dengan bahagia kita akan selalu aktif bergerak. Dengan kita berbahagia terus, itu bisa kita lebih aktif bergerak, di mana dengan berbahagia itu kita bisa melakukan aktivitas yang banyak, seperti kita bisa berolahraga, jalan-jalan. Yang penting kita bisa aktif bergerak, itu disebabkan karena kita selalu bahagia. Terus yang kedua, dengan adanya sikap yang positif, pemikiran yang positif, itu bisa meningkatkan sistem imun kita, di mana
sistem imun kita akhirnya tidak menjadi gampang sakit, melakukan aktivitas dengan baik, kegiatan kita itu bisa menjadi lebih produktif. 3, dengan kita selalu bahagia itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung, dimana dengan kita bahagia selalu tekanan darah kita itu akan menurun dan kita tidak gampang terkena hipertensi atau penyakit gangguan kesehatan lainnya. 4, dengan kita selalu bahagia, ini terbukti bisa mengurangi rasa sakit. Dan jika kita selalu bahagia, maka endorfin akan keluar. Endorfin sendiri itu berasal dari kata morfin, yang artinya bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan. Intinya morfin ini keluar dan bisa mengurangi rasa sakit yang kita miliki. Nah, yang terakhir, bahagia itu bisa bikin kita menjadi panjang umur. Nah, kenapa sih kita bisa panjang umur? Karena studi mengatakan bahwa orang yang selalu bersemangat, selalu happy, tidak murung, selalu ada kebahagiaan di dalam hidupnya, itu mempunyai angka harapan hidup yang lebih panjang, 7-10 tahun, dibandingkan dengan orang-orang yang selalu marah, murung, tidak bersemangat, juga adanya pemikiran-pemikiran negatif. Dari langkah-langkah tersebut, poin yang terakhir ini, kita selalu bahagia, jangan unhappy ya, being happy. Dari semua pembahasan kita ini, kita harus selalu being happy atau selalu senang ya guys. Oke, sekian dari pembahasan video saya kali ini. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.